Kembali lagi bersama saya Isan TV Tabung Saya Eka. dalam acara serasi yang ke episode yang keberapa? 16. Ke-16. Jadi episode yang 16 ini dengan judul menanyakan visi misi paslon. Oh, betul banget. Terus kalau kita lihat nih dari visi dan misi paslon, paslon kita punya visi yang cukup ini ya, luar biasa sih menurut saya gitu ya. Terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Ya baik, jadi sebelum nantinya kita akan menanyakan visi misi, perlu kita ketahui bahwa acara serasi ini sudah berjalan selama 16 episode. Betul banget. Dalam perjalanan 16 episode ini bukan hanya mengusung tema-tema politik, tetapi tema-tema masyarakat. Dari mulai tema lingkungan, ya, tema desa wisata, kemudian tema UMKM, pernah apalagi? Terus juga politik kita pernah bicara dengan DPR ya. Ya. Politik, apa kabar politisi muda? Ya, waktu itu kita ngundang politisi muda yang masih ganteng-ganteng ya, sama fresh gitu ya. Ya, baik. Jadi di sini kita sudah bersama dengan paslon ya. Ada Pak Afif, Pak. Sehat, Pak? Ya, selamat sore. Ya. Ini, ya. Jadi kita langsung. Selamat sore, Pak Afif. Selamat sore. Selamat sore. Ini habis jalan-jalan kemana aja, Pak? Ini, Pak? Duduk nggak apa-apa, berdiri nggak apa-apa. Bisa ya. Alhamdulillah hari ini sore ini sudah yang ke-5 ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan para komunitas. Tadi terakhir kita ketemu dengan komunitas lingkungan juga, komunitas pengawas sungai yang setiap harinya selalu menjaga ekosistem kita di sungai, karena mengingat akhir-akhir ini di sungai ini airnya lancar tapi ikannya sudah pada habis karena sering dipotas, sering dijenuh, bahkan sering di stroke, sehingga kita sepakat untuk menjaga ekosistem, kita sepakat untuk menjaga lingkungan. Pemerintah akan hadir ke depan bersama Pokmaswas untuk menjaga sungai kita di Kabupaten Wonosobo. Luar biasa, sehat ya Pak? Iya. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangannya dulu. Di acara serasi ini kesempatannya luar biasa sekali. Dan seperti biasa di acara serasi tidak ada puisi kurang lengkap. Jadi kita simak dulu puisinya dari Mbak Nia. lembaga kita. Oke. Kembung janji-janji. Jalanan menjelma, wajah-wajah tersenyum di dalam baliho dan poster-poster. Tagline manis terpampang jelas terbaca. Mantra janji-janji mulai terputar di sana sini. Bak, kota ini diguyur hujan setelah kekeringan panjang. Terasa indah sekali. Bukan. Kami ini tak kehausan akan janji-janji. Sudah kembung perut ini. Sekarang duduklah bersama kami. Dengarkan suara lantang rakyat yang seringkali tak terdengar. Suara petani, suara anak muda, suara mahasiswa, suara buruh, suara rakyat yang termarginalkan. Suara-suara inilah perlu sekali untuk didengarkan. Duduklah berdiskusi. Kami dengarkan proyeksi masa depan kota ini melalui visi-visi dan program-program yang inovasi. Bukankah terasa hangat? Terasa dekat, bak tak ada sekat. Untuk saat ini, entah besok, kalau ternyata jadi, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Harapan rakyat
menusuk sanubari, dipegang erat-erat bak batang kayu penuntun jalan. Jangan sampai hanya dipungut sekarang lalu dibuang kemudian. Mari berdiskusi di sini, di Serasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nia. Langsung saja Mbak Eka. Ya, kalau kita tahu visi misinya dari paslon ini apa Mbak? Ya, kalau tadi saya udah bilang visinya ya, terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Pasangan Pak Afif dan Pak Albal ini punya 5 misi nih. Yang pertama adalah mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk pengurangan kemiskinan yang berbasis pada bidang pertanian, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan BUMDes. Lalu yang ketiga adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, religius, berbudaya, kreatif, dan inovatif, memiliki penyelenggaraan pendidikan yang komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal. Lalu misi yang selanjutnya adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata. Yang terakhir yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang. Baik, itu misi, visi yang sudah disampaikan sama Mbak Eka. Jadi di sini sudah ada paslon kita, langsung kita berdiskusi nih. Kalau kita mendengarkan dari semua visi misinya, kita mengerucut kepada pembangunan dan pariwisata. Iya, betul banget. Kalau kita melihat pembangunan di Wonosobo, itu sekarang dibangun di mana-mana ya. Pasar sudah dibangun kemarin di mana-mana, terus jalanan sudah dibangun di mana-mana, tetapi masih memiliki PR ya. Iya, betul banget. Dan kalau kita lihat nih sekarang ya, kalau saya lihat dari misi nomor 4 dan nomor 5 berhubungan dengan pembangunan infrastruktur dan juga sumber daya alam. Menurut saya ini sangat berhubungan. Sekarang kita lihat juga banyak sekali Kabupaten Wonosobo itu terjadi alih fungsi lahan nih Pak, gitu ya. Dan ini juga sangat berpengaruh dengan kelestarian lingkungan pastinya. Padahal misi Bapak di situ adalah melestarikan kelangsungan lingkungan gitu ya. Ada beberapa fakta di beberapa jalan masih belum diaspal. Ya betul. Kerusakan lingkungan juga masih kita lihat. Iya, karena kemarin juga banyak keluhan ya dari PDAM sendiri bahwa ada beberapa titik mata air yang sekarang sudah mati. Iya, itu pas waktu kita diserasi di episode air. Episode pertama air untuk siapa? Kemudian di pembangunan kita juga soal masalah jalan juga pernah. Iya, betul banget. Kemudian kepada di desa perahu retak desa wisata. Iya, betul banget. Nah, di sini panelis-panelis dari episode pertama sama episode terakhir hadir di sini. Nanti kita akan berdiskusi. Pak, dengan tadi Pak sudah mendengarkan apa yang disampaikan sama Eka dan faktanya seperti itu, melihatnya ini seperti apa Pak? Terima kasih. Sore hari ini sebuah momentum strategis bagi saya sebagai calon Bupati Wonosobo bersama dengan Pak Albar untuk bisa ketemu dengan berbagai komunitas yang tadi sudah tergambarkan di dalam sebuah puisi bahwa calon bupati harus selalu mendengar apa itu suara guru, kemudian suara buruh, suara mahasiswa, suara petani, suara guru honorer, kemudian
para pelaku KUMKM kita dan lain sebagainya. Saya pikir begini, bahwa setiap pemimpin pasti sudah punya cita-cita. Setiap pemimpin pasti punya angan-angan. Visi dan misi adalah sebuah gagasan besar, sebuah cita-cita yang luhur, sebuah cita-cita yang ideal, yang diramu dalam sebuah tatanan kebijakan strategis. Jika calon ataupun kandidat nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Wonosobo, maka visi misi inilah yang akan dipertaruhkan. Kenapa dipertaruhkan? Karena visi misi inilah yang akan diterjemahkan dalam konteks kebijakan selama masa jabatan periodisasi bupati dan wakil bupati. Sehingga visi dan misi ini haruslah mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Karena visi misi digali dari sebuah analisa daftar isian persoalan yang tengah dihadapi oleh para pemimpin-pemimpin sebelumnya, para kepala daerah yang sudah melaksanakan tugasnya, yang sampai hari ini belum mampu terejawantahkan dalam kehidupan yang nyata sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat di Kabupaten Wonosobo. Kenapa demikian? Kita menyadari waktu sangat terbatas, anggaran pembiayaan juga sangat terbatas, dukungan politik di era masa lalu sangat terbatas, sehingga maklum kalau hari ini berbagai macam program kegiatan visi misi belumlah mampu dilaksanakan dengan baik. Kami Afif Albar akan mencoba hadir di tengah-tengah rakyat dengan senyuman hangat, dengan smart. Kami akan coba pimpin Kabupaten Wonosobo dengan smart, karena dari sinilah bupati dan wakil bupati harus pertama mampu merubah sebuah image terlebih dahulu, sebuah paradigma yang harus dirubah. Kalau bupati sudah menempatkan diri sebagai kepala daerah yang akan melayani rakyatnya, wakil bupati adalah sebagai pejabat pemerintahan yang akan melayani rakyatnya. Saya yakin pada tingkatan pejabat di lingkungan birokrasi, sekda, kepala dinas, camat, dan lain sebagainya, sampai eselon 4, bahkan staf-staf lingkungan di pemerintah kabupaten pun akan melakukan hal yang sama. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana bupati bisa hadir, wakil bupati bisa hadir menjadi sosok suri tauladan pemerintahan yang melayani, bukan pemerintahan yang dilayani. Ini menjadi kata kunci sebelum kita bicara tentang bagaimana rumusan misi strategis yang kami sudah susun. Sebagaimana tadi sudah dibacakan, ada 5. Dari gagasan-gagasan, dari penggalian ide-ide yang kami coba lakukan, akhirnya muncul sebuah visi terwujudnya Wonosobo yang bersaing, mempunyai daya saing, maju dan sejahtera. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Wonosobo, terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Di situ ada 3 kalimat. Yang pertama adalah berdaya saing, yang kedua adalah maju, dan goalnya adalah sejahtera. Wonosobo yang berdaya saing, kita ingin bagaimana menciptakan satu tatanan tata kelola pemerintahan yang ke depan yang kompetitif.
untuk menuju ke tatanan pemerintahan yang kompetitif, tidak hanya pandai dalam lingkungan tatanan kelola pemerintahan di internal Kabupaten Wonosobo, tapi ke depan tantangan kita adalah kita harus maju, kita harus kompetisi, kita harus mau dan bisa mewujudkan satu kompetisi dengan daerah lain. Artinya apa? Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, kita harus tidak hanya berdiri sejajar, tapi kalau bisa kita wujudkan, kita akan lebih tinggi daripada kabupaten lain. Sehingga diperlukan satu sumber daya manusia yang handal. Kebutuhan kompetisi, kebutuhan kompetensi sumber daya manusia, tatanan birokrasi menjadi penting. Hal yang tidak mungkin manakala kita punya konsep yang begitu baik, tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik, maka semua visi yang sudah kita siapkan akan sia-sia, tidak akan mampu terlaksana dengan baik. Sehingga yang pertama harus didukung dengan sumber daya yang baik. Kemudian yang kedua, maju. Kita ingin memajukan daerah Kabupaten Wonosobo, karena Kabupaten Wonosobo adalah suatu daerah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, penuh dengan sumber daya manusia, penuh dengan potensi yang kita miliki. Tinggal bagaimana sentuhan sumber daya manusia ini, sumber daya alam ini menjadi destinasi wisata, menjadi destinasi yang diharapkan akan mampu memberikan nilai positif bagi kemajuan perekonomian yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sehingga insya Allah Afif Albar akan senantiasa menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Wonosobo menjadi sesuatu yang bermakna dengan sentuhan kebijakan yang pada gilirannya akan memberikan multiplier effect untuk peningkatan perekonomian yang ada di Kabupaten Wonosobo. Baik, Karena Pak. goalnya terakhir adalah sejahtera. Semua tertuju pemimpin kepingin mewujudkan masyarakatnya yang sejahtera dengan berbagai macam terobosan. Insya Allah kami akan gunakan APBD Kabupaten Wonosobo semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Wonosobo. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Tadi disampaikan akan meningkatkan daya saing, Pak. Dengan SDM tadi sudah disinggung. Kemudian ada sangkut pautnya dengan pembangunan ini. Bagaimana sih Afif Albar ini nantinya membangun partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Wonosobo ke depan, Pak? Kita kan anak-anak Wonosobo ini kan banyak anak-anak yang punya potensi. Hari ini pemerintah belum bisa hadir secara maksimal memberikan ruang-ruang kebijakan di ranah publik sehingga mereka tidak bisa berkontribusi secara real untuk kemajuan daerah Kabupaten Wonosobo. Saya optimis bahwa hari ini kita punya segudang sarjana-sarjana Wonosobo yang itu mempunyai disiplin ilmu masing-masing. Insya Allah kami akan coba ajak mereka, berikan ruang kepada mereka untuk memberikan ekspresinya, untuk memberikan idenya, untuk memberikan gagasannya dalam rangka membangun daerah Kabupaten Wonosobo. Mengelola sebuah pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, kita sudah lihat contoh saja studi kasus pariwisata Kalianget yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dikelola oleh pemerintah, hasilnya apa? Masyarakat bisa merasakan. Tapi insya Allah kalau pariwisata itu dikelola oleh orang yang ahli, pemerintah adalah hadir sebagai melayani. Kalimat melayani adalah memberi kesempatan partisipasi kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat untuk hadir dalam rangka ikut serta mengelola sehingga Kalianget ini bisa diwujudkan
menjadi satu destinasi wisata yang ke depan cukup menjanjikan. Berarti perlu sentuhan orang ahli dong? Iya. Kalau hanya dilakukan oleh pemerintah, nggak mungkin mampu. Nggak mungkin mampu. Berapapun anggaran yang dikucurkan untuk membangun destinasi wisata Kaliangat tidak akan mampu. Sehingga perlu di sini adalah investasi, adalah orang-orang yang ahli. Berarti perlu kehadiran swasta? Iya. Apakah harus orang luar? Tidak. Banyak Wonosobo, orang Wonosobo yang menjadi investor di Jogja. Yang punya hotel Ambaroma siapa? Orang Wonosobo. Yang punya hotel di Purwokerto megah berdiri siapa? Orang Wonosobo. Yang punya hotel di Jakarta berdiri megah siapa? Orang Wonosobo. Why not ke depan orang-orang Wonosobo ini kita ajak berdiskusi, kita ajak pulang kembali ke Wonosobo untuk berinvestasi di Kabupaten Wonosobo. Sehingga insya Allah saya dan Pak Alpar akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada investor untuk ikut serta memikirkan Wonosobo. Tanpa kecuali adalah anak-anak bangsa, anak-anak Wonosobo yang punya ide, punya gagasan. Insya Allah nanti partisipasi ilmiahnya akan menjadi penting bagi kemajuan daerah di Kabupaten Wonosobo. Dan AVP Alpar pasti tidak akan meninggalkan yang seperti itu. Justru kami akan dekat, kami akan dekati, kami akan ajak itu sebagai sahabat kami untuk memajukan Wonosobo. Baik Pak. Baik Pak, di Wonosobo tadi kan sudah disinggung terkait dengan peningkatan SDM, pembangunan peningkatan SDM. Tadi akan mempulang-pulangkan orang-orang yang di sana sudah investasi. Tetapi kita tidak lupa bahwa di Wonosobo itu banyak SMK swasta yang berdiri Pak, dan banyak SMK negeri yang berdiri, namun jurusannya ini tidak ada korelasinya dengan lulusannya. Banyak lulusan SMK yang bingung mau cari kerja di mana. Yang dibuka otomotif, Wonosobo nggak ada bengkel yang besar, RPL nggak ada komputer yang besar. Nah ini menjadi PR buat teman-teman milenial ini, lulus SMK mau kemana Pak? Bagaimana AVP Alpar ini membuat regulasi untuk mereka-mereka yang lulusan SMK ini Pak? Baik, seiring dengan pemerintah pusat mencanangkan untuk banyak melakukan transformasi dari SMA menjadi SMK. Harapannya adalah bagaimana diciptakan anak-anak punya skill, sehingga begitu lulus SMK mereka tidak hanya mengandalkan sertifikasi yang berupa ijazah untuk dijadikan dasar melamar pekerjaan di mana-mana. Hari ini yang dibutuhkan adalah skill, dengan kemampuan, dengan ilmu, dengan pengalaman kerja, pengalaman di sekolah, praktek dan lain sebagainya, sesuai dengan kompetensinya. Insya Allah tidak perlu menunggu perusahaan besar hadir di Wonosobo, kemudian kita hadir sebagai karyawan. Janganlah. Hari ini yuk kita perubah mindset kita. Mindset kita harus kita rubah. Lebih baik kita jadi bos di rumah sendiri daripada kita menjadi karyawan di rumah tetangga. Lebih baik kita menjadi direktur ijen. Nanti anggotanya istri kita, anggotanya adik kita, saudara kita, daripada kita menjadi karyawan di rumah besar yang itu milik orang lain. Kita tidak harus menunggu. Kalau kita punya SMK otomotif, kemudian harus menunggu ada bengkel besar di Kabupaten Wonosobo, ada perusahaan besar di Wonosobo, nggak usah harus menunggu. Tapi coba buka bengkel, lulus SMP, SMK, kalau itu pendidikannya otomotif, bukalah bengkel. Kita jadikan direktur kita jadi direktur di rumah kita. Nanti anak buahnya adalah teman kita. Insya Allah dengan rumusan seperti itu maka akan muncul pengalaman-pengalaman yang baik. Banyak kok anak-anak kita yang sekarang sukses di luar kota. Dulu berawal dari mana? Itu dari bengkel. Mereka otak-atik ya, karena punya ilmu ngotak-atik sepeda motor, ngotak-atik mobil. Akhirnya suatu saat jadi juragan mobil kan. Nah ini ke depan harus kita sesuaikan dengan potensi lokal. Kalau Wonosobo ini adalah ada destinasi wisata, kenapa tidak? Ke depan Dinas Pendidikan harus mulai merumuskan ada SMK jurusan wisata.
Ini mau perusahaan perhotelan. Ini homestay-nya banyak. Selamat datang, Pak. Hotelnya banyak di Wonosobo. Tapi yang kerja di perhotelan ini adalah orang luar Wonosobo. Orang luar. Coba yang kerja di hotel di Wonosobo, yang itu ahli, berapa persen? Berapa persen yang dari Wonosobo? Sedikit sekali. Karena apa? Karena rata-rata ngambil yang sudah ahli dari kota-kota besar. Afif Albar nantinya akan hadir di mana ini Pak? Kalau tadi dikatakan anak-anak mudanya nanti akan membentuk menjadi direktur Ijen gitu Pak. Ya, pemerintah tentunya tidak akan melepaskan karena anak-anak bangsa ini kan tanggung jawab pemerintah. Ke depan sebagaimana misi yang tadi sudah disinggung, salah satu hal adalah pemerintah hadir akan menciptakan lapangan pekerjaan. Mampu tidak pemerintah? Kalau ditangani pemerintah nggak mampu. Emang bisa pemerintah mendirikan perusahaan? Nggak bisa lah. Pemerintah harus join, harus kerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah harus kerjasama dengan pelaku UMKM kita. Pemerintah harus kerjasama dengan para investor kita. Disitulah ruang ranah dibuka lapangan pekerjaan. Kalau pemerintah buka lapangan pekerjaan bisa, ya paling itu ngangkat outsourcing. Kemudian nunggu CPNS datang. Di luar itu nggak bisa. Pemerintah memberikan ruang regulasi bagi para pelaku UMKM, bagi para investor, agar pola-pola perizinannya misalkan singkat, pola perizinnya dipermudah. Sehingga apa? Investor datang membuka lapangan pekerjaan. KUMKM kita tumbuh, pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Hadirnya pemerintah di mana? Pelaku usaha, Pak, saya punya skill, mau buka bengkel. Pak, saya punya ilmu sedikit-sedikit, punya pengalaman, pengen buka warung. Warung apa Pak? Warung cireng. Kalau cireng sekarang lagi laris di Wonosobo. Pak, saya nggak punya modal. Pemerintahlah yang hadir memfasilitasi anak-anak muda ini agar tersalurkan dengan perbankan. Karena apa? Kalau modal bergulir, habislah. Dikasih sapi, tahun depan tinggal ke kambingnya. Tahun depannya lagi kambingnya tidak ada, tinggal cempe. Cempenya tahun depan lagi tinggal apa? Ayam. Ayamnya tahun depan lagi pas 5 tahun kembali ke telur. Habis. Makanya pemerintah hadir tidak harus memberikan modal bergulir, tapi fasilitasi perbankan. Pemerintah bisa membantu subsidi bunga bagi para pelaku KUMKM kita atau perbengkelan yang akan tumbuh. Sehingga utang bank dengan biaya murah, dengan bunga murah, dengan persyaratan mudah, pemerintah hadir untuk mensubsidi bunga. Oke. Nah, tadi Pak Afif sempat menyinggung soal potensi lokal nih. Potensi lokal di Kabupaten Wonosobo. Sekarang kalau kita lihat mana sih lokasi Wonosobo yang nggak indah gitu ya. Jadi sekarang berbondong-bondong nih. Tiap desa, banyak sekali desa yang membuka desa wisata, ya kan? Kita lihat ada, kita butuh apa aja di sana. Kita mau lihat pemandangan ada, kita mau lihat apa? Pantai nggak ada ya? Ya. Ada di Wadas Lintang. Oh, di Wadas Lintang ya. Kita mau lihat air terjun ada. Tapi sesuai juga dengan episode kita yang dulu ini soal perahu retak desa wisata. Kebanyakan sekarang masyarakat membuka desa wisata. Akan tetapi kalau kita lihat nih sekarang ya dengan modal yang cukup besar, kita pikir membuka pariwisata itu modalnya bukan modal yang sedikit gitu ya, modalnya besar gitu ya. Tapi mereka minim konsep nih, sehingga terkesan latah gitu ya, terkesan latah. Yang lain buka wisata, kita juga harus buka wisata. Tapi sumber daya manusia itu tadi menurut kemarin ya, itu belum mumpuni nih Pak gitu ya. Malah akhirnya terjadi konflik, baik itu antar masyarakat gitu ya, konflik horizontal, atau malah Pok Darwis sendiri yang ada konflik di situ. Jadi konsepnya yang akan ditawarkan Afif Albar untuk para desa wisata yang masih latah ini nantinya akan seperti apa Pak? Jadi kita harus menghargai sebuah karya, kita harus menghargai sebuah ide. Ide itu adalah sesuatu yang mahal. Tidak semua orang bisa mempunyai sebuah gagasan. Tidak semua orang bisa mempunyai ide. Ada kebijakan pemerintah sebelumnya,
ada One Village One Product. Apakah itu belum sudah terwujud? Sudah, tapi belum maksimal. Kemudian dikembangkan One Kawasan One Product, karena tidak mungkin hanya mengandalkan satu desa, tapi satu kawasan lintas desa. Di situ ada potret, di situ ada potensi, maka disentuh bersama-sama, maka di situ dikembangkan bersama-sama, maka di situ disengkuyung bersama-sama. Kehadiran potensi lokal wisata di Kabupaten Wonosobo, begitu pemerintah meluncing One Village One Product, maka muncul gagasan. Sebenarnya di kampung saya, di desa saya, ini ada potensi apa? Anak-anak muda berkreatif, Pak Kades, ini di sana ada gunung, Pak. Nah, gunung itu kalau untuk selfie bagus, Pak. Ini ide. Belum tentu kita punya ide, ternyata anak-anak punya ide, Pak. Setelah masa sih, coba. Nah, akhirnya buatlah anak-anak muda selfie di sana. Setelah di selfie, kemudian dikirimlah ke media sosial. Loh, kok menarik ya? Ini di mana? Oh, ternyata ini di Rimpak Sapuran misalkan. Orang datang kepengen tahu. Oh, Rimpak Sapuran itu kan terkenal pembuatan ceting, terkenal pembuatan dari kerajinan anyaman bambu. Kok punya lokasi wisata yang cukup bagus? Inilah orang mulai datang lah karena media sosial. Sentuhan Pok Darwis menjadi penting. Dulu Gunung Lanang yang ada di Mergolangu, Kecamatan Kalibawang, itu hanya potret sederhana, tapi begitu disentuh oleh kelompok sadar wisata, teman-teman Yudin CS yang dari Sembungan, kemudian membentuk Pok Darwis di sana, dilakukan pembinaan dan lain sebagainya. Kemudian Gunung Lanang itu dikemas, dikonsep dengan oleh kelompok Darwis, kemudian diupload di media sosial. Apa yang terjadi? Anak-anak UGM berbondong-bondong datang ke Gunung Lanang. Setelah anak-anak UGM datang, ternyata mahasiswa Mapala dari beberapa perguruan tinggi pada datang. Oh, itu menarik. Apa yang terjadi sekarang? Di sana sudah banyak memberikan multiplier efek kepada masyarakat di sekitar. Ada parkirnya muncul, jualan mie-ongkloknya ada, jualan tempe kemulnya ada, yang jual kaos ini juga ada, yang apa aja, yang itu merupakan hasil bumi masyarakat Kabupaten Wonosobo, bisa ditawarkan kepada para wisatawan di Gunung Lanang, Kecamatan Kalibawang. Contoh ini seperti ini, sehingga pemerintah hadir bersama-sama, kelompok sadar wisata. Saya sudah komitmen dengan para Pok Darwis, para pelaku wisata, untuk bersama-sama, karena selama ini kata mereka selama ini mereka bekerja sendiri, belum pernah kalau pemerintah itu hadir, yuk kita piknik ke Bali, ketemu dengan pak kelompok sadar wisata di Bali, yuk kita piknik ke Mataram misalkan. Untuk apa? Menambah wawasan mereka. Jadi mereka itu otodidak. Nah, insya Allah ke depan kami dan Pak Albar akan hadir bersama-sama mereka untuk selalu memberikan edukasi, untuk selalu memberikan warna tersendiri, sehingga potret potensi Wonosobo yang penuh dengan kekayaan alam ini ke depan akan kita kelola jauh lebih baik daripada yang sudah dikelola oleh pemerintahan sebelumnya. Ya, baik. Dengan Gunung Lanang, memang kalau Gunung Lanang alamnya sangat indah banget kalau di sana ya. Di sana ada soto batok juga ya. Kita pernah ke sana ya dengan teman-teman panelis juga. Teman-teman. Nah, kita langsung ke teman-teman panelis, Mbak Eka. Oke. Ya. Untuk Pak Albar dulu. Pak Afif dulu ya. Oke, silahkan teman-teman panelis, siapa dulu? Mas Erwin dulu. Mas Erwin. Oke, silahkan Mas Erwin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan singkat, nama saya Erwin. Kebetulan saya tergabung di media Wonosobo Express dan juga di Dewan Riset Daerah, Pak. 2019. Saya izin buka masker ya. Oke, langsung saja. Saya ingin menyentil sedikit istilahnya Cak Nun, yaitu Indonesia adalah bagian dari desa saya. Jadi sebenarnya negara ini besar karena desanya. Jadi wilayah real di semua daerah adalah desa.
tidak kecamatan, tidak kota, tapi desa. Nah, masalah yang mengemuka sejak mungkin pemerintahan 2015-16 adalah pengelolaan dana desa, dan kemudian ada satu lagi yang namanya badan usaha milik desa. Nah, saya melihat selama kurang lebih 5 tahun tidak ada gerakan signifikan di BUMDes. Beberapa kali ada konsep bahkan BUMDes bersama. Seperti di Wadas Lintang ada Kusalamo, lalu yang terbaru besok ada di Margomarem, Pak. Itu di wilayah Garung. Nanti beberapa desa, 5 desa jadi satu. Nah, bagaimana menurut Pak Afif mungkin dan Pak Albar sekalian arah dari BUMDes nantinya dengan potensi 200 lebih desa, 256 desa dan kelurahan ya. Kalau tidak diarahkan dengan satu master plan yang besar, maka saya rasa akan sama dengan 5 tahun yang lalu. Kemudian soal transparansi dana desa, saya rasa sudah selesai dengan adanya data desa dan sudah ada yang garap. Tapi untuk BUMDes belum ada. Dan jangan-jangan permasalahan BUMDes ini juga simpul dari masalah ekonomi desa. Yang kalau kita mungkin kelola dengan benar, dengan asumsi satu desa 1 miliar per tahun, dana yang dikelolanya di luar dari dana desa, maka Wonosobo itu sudah paripurna lah Pak. Ada 200 miliar lebih yang beredar di desa. Jadi masalah SDM tadi, masalah pertanian, bahkan pembiayaan wisata tadi mungkin. Itu jangan-jangan kuncinya di situ. Jadi salah satu pertanyaan saya, bagaimana arah untuk BUMDes ini? Terima kasih.